سيد الوراء ثم إلى روح الواقف في هذا المسجد بهدي مصنف النبي إلياس وصنهم وفرائهم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومشايخنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا قربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang satu li hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi, dan serta untuk dapat menunaikan salat subuh berjamaah dan duduk bersama menghidupkan waktu antara subuh sampai dengan isyraq dengan kajian-kajian ilmiah. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat keberkahan Allah kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kita masih bahas tentang Ghazwatul Ahzab ya, lanjutan daripada perang Ahzab. Kemarin telah kita baca, kita kaji tentang asal usul atau sebab terjadinya perang Ahzab ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah atas kebencian orang-orang Yahudi terhadap kemenangan dan keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah dan umumnya kepada umat Islam. Jadi orang Yahudi itu merasa dengki, hasud, iri, benci dengan pencapaian umat Islam hingga pada saat itu, yang semakin hari, tahun demi tahun selama berada di Madinah, mereka semakin kuat dan semakin memiliki nama di kalangan orang-orang Arab dan semakin dipandang. Kenapa? Karena dalam beberapa peperangan terakhir umat Islam dapat mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan musuh-musuhnya pada lari duluan. Sehingga di tahun kelima ini orang-orang Yahudi itu udah gregetan, udah nggak bisa ditahan lagi kebencian yang luar biasa. Nah, akhirnya timbullah rencana busuk orang-orang Yahudi, yang mana memang orang Yahudi ini tidak berani untuk perang secara langsung terbuka.
menyatakan diri kita perang umat Islam dengan orang Yahudi, nggak berani, karena memang itu bukan bidang mereka dalam peperangan. Bidang mereka itu di bidang ekonomi. Nah, baru dan masalah keuangan nah, dia menguasai, tapi dalam masalah urusan peperangan nah, mereka tidak menguasai sepenuhnya. Oleh karenanya mereka berencana untuk mengajak orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Arab antara Mekah dan Madinah, yang mana kabilah-kabilah ini memiliki niat yang sama dengan orang Yahudi, yaitu ingin menghancurkan umat Islam. Artinya orang Yahudi mengajak orang-orang yang memusuhi Islam untuk bersatu, baik dari kalangan Arabnya atau non-Arabnya yang berada di Arab, baik dari kalangan kaum Quraisy atau kabilah-kabilah yang lain. Setiap orang yang memiliki masalah dengan umat Islam, tidak senang dengan adanya agama Islam, diajak bersatu. Sehingga kemarin tuh mereka tujuan pertama adalah orang-orang kafir Quraisy. Memang orang kafir Quraisy ini adalah musuh bebuyutan umat Islam pada saat itu, musuh terbesar umat Islam. Sehingga sekitar 20 orang Yahudi dari Bani Nadir diutus untuk datang ke kota Mekah. Nah, tujuannya untuk apa? Memobilisasi, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy agar ayo kita maju lagi, kita perang lagi, kita lawan lagi umat Islam, dan tenang, kalian tidak sendiri, kami akan bantu. Nah, kalau kita bersatu pasti kita akan menang. Nah, gitu. Itu yang diomongin oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang kafir Quraisy agar mereka mau lagi memerangi Islam. Nah, akhirnya berhasil tuh. Orang-orang kafir Quraisy berhasil diajak, berhasil diperdaya oleh orang-orang Yahudi, berhasil diprovokasi. Karena memang rencana mereka ingin berperang di Badar kedua nggak jadi. Nah, sekarang diajak lagi dan dapat bantuan pula lagi. Nah, akhirnya mau. Nah, setelah berhasil dari kafir Quraisy, nah mereka berangkat lagi keluar Mekah menuju salah satu kabilah terbesar yang ada, yaitu kabilah Ghatafan. Ghatafan adalah salah satu kabilah yang memiliki banyak sekali suku. Nah, diajak lagi dia, sama ajakannya seperti orang-orang kafir Quraisy, memerangi Islam, diajak lagi, dimotivasi lagi, diprovokasi lagi, dan akhirnya berhasil lagi. Nah, setelah dua kabilah besar ini mau ikut, Quraisy sudah mau, Ghatafan juga sudah mau, akhirnya berangkat lagi nih ke kabilah-kabilah kecil yang ada sekitaran Makkah dan Madinah. Hingga akhirnya sebab ajakan ini, sebab provokasi ini, orang-orang Yahudi berhasil menyatukan orang-orang yang memusuhi Islam itu semuanya. Hingga akhirnya Abu Sufyan dengan bala tentaranya itu bergabung semuanya, orang kafir Quraisy, kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Ini dari arah selatan Madinah, berarti itu sekitar 4.000 orang berangkat dari Mekah menuju Madinah. Lah Bani Ghatafan nggak mau kalah. Dia juga mempersiapkan pasukan dan mengajak suku-sukunya semuanya untuk bergabung dengan jumlah pasukan sekitar 6.000. Semuanya menuju ke kota Madinah. Dari Mekah 6.000, dari Bani Ghatafan 4.000, dari Bani Ghatafan 6.000. Semuanya mengarah ke kota Madinah. Jadi totalnya itu ada sekitar 10.000 pasukan perang yang akan menghadapi menyerang umat Islam di Madinah. Akhirnya berangkat nih Pak mereka. Berangkat dan menuju tempat-tempat yang memang sudah disepakati, sudah ada pos-posnya. Sudah ada pos-posnya nanti dari kalangan orang kafir Quraisy dengan suku-sukunya, ada beberapa suku yang ikut, nah berada di posisi sini. Nah dari Ghatafan dengan 6.000 pasukan berada di posisi ini, itu semuanya sudah diatur rapi. Nah tinggal umat Islam. Setelah musuh mempersiapkan pasukannya, sudah siap untuk berperang. Nah gimana Islam nih yang ada di Madinah? Padahal menurut penelitian Syekh Sofiur Rahman, bahwasanya penduduk Madinah pada saat itu jumlahnya gak sampai 10.000.
atau mungkin nggak sampai setengahnya. Jadi kalau seandainya 10.000 itu masuk langsung ke kota Madinah, habis semuanya. Habis semuanya, akan ada pembantaian besar, akan ada pembunuhan yang sangat banyak di situ. Akan tetapi sebelum pasukan orang-orang kafir Quraisy dan Bani Ghatafan ini berangkat, info ini sudah terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah sudah dapat informasi dari intel-intel yang beliau sebar tentang perkembangan orang-orang Mekah dan sekitarnya terhadap hubungan mereka dengan Islam dan rencana-rencana jelek mereka terhadap Islam di Madinah. Sudah sampai ke telinga Rasulullah. Jadi sebelum mereka bergerak berangkat, Rasulullah itu sudah mengadakan musyawarah. Nah, jadi kita akan membahas tentang strategi apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Wasara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila aqdi majlisin istisyari a'la. Nah, kemudian Rasulullah setelah dapat informasi tentang pasukan yang sangat besar itu, beliau segera mengadakan rapat tingkat tinggi. Karena ini jumlah musuhnya sangat besar, sangat banyak, otomatis rapatnya pun, musyawarahnya pun harus lebih besar daripada peperangan-peperangan sebelumnya. Dan rencana pun, strategi pun harus beda, nggak boleh sama. Karena kalau seandainya sama, face to face mereka berperang langsung, sulit untuk mendapatkan kemenangan. 10.000 orang Madinah kalau dikumpulin itu nggak sampai segitu. Yang baik yang gede, yang dewasanya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil dikumpulin nggak sampai 10.000. Nah, jadi susah ya secara logika untuk menang. Makanya Rasulullah untuk dalam masalah ini harus berbeda. Beliau benar panggil tuh para pembesar, kepala suku yang ada di Madinah, dan panglima perang semuanya berkumpul untuk menghadiri rapat besar bagaimana cara menghadapi musuh. Diskusi dah tuh para sahabat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sebagai pemimpin terbesar memimpin jalannya diskusi musyawarah. Beliau dengarkan semua masukan. Maka dari sekian banyak masukan, usulan, mereka sepakat untuk apa? Ittafaqu ala qarari qadamahu as-sahabi an-nabi Salman al-Farisi. Setelah diusulkan semuanya itu saling memberikan usulan, akhirnya disepakati di antara usulan-usulan sahabat itu ada salah satu usulan ini yang belum pernah ada usulan ini, belum pernah dilaksanakan, yaitu usulan dari salah seorang sahabat yang bernama Salman al-Farisi, orang Persia. Apa usulan Salman? Qala Salman, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza khusirna khandaqna alaina wa kanat khitatun hakimah lam takun ta'rifuha al-arab qabla dzalik. Kata Salman, ya Rasulullah, dulu saya waktu di kampung saya, di kota saya Persia itu, kalau kita sedang dikepung, jumlah musuh lebih banyak dan kita terkepung, maka kita segera membuat sebuah parit khandaq. Parit apa bahasa kita? Parit itu got. Kalau got kecil ya, gede kali dah ya, kali. Nah, ukuran 5 meteran, kali dah. Kalau sungai kan gede banget, ini kali. Buat kali itu mengelilingi kota tempat arahnya musuh datang. Itu kata Salman. Jadi kalau kami terkepung ya Rasulullah, oleh jumlah muslim begitu banyak, maka kami segera membuat khandaq, parit yang ukurannya itu sekitar 5 meter lebarnya. Nah, panjangnya tinggal disesuaikan aja dengan kota tersebut. Nah, ketika dengar usulan ini, Rasulullah, tentunya Rasulullah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Apa yang ada di pikiran para sahabat itu sebenarnya sudah ada dalam benak Rasulullah. Ya. Beliau kan seorang nabi, dapat wahyu, tentunya sudah ada gambaran seperti itu dan wahyu dari Allah.
Ya, cuma Rasulullah ingin mendengar ini dari sahabat dan sehingga diterima oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau dari Rasulullah ya, ketika Rasulullah sudah mengusulkan satu pendapat, ya sahabat itu mau gak mau harus nerima, harus nurut. Tapi ketika pendapat itu datang dari sahabat, nanti rempugan lah sahabat-sahabat yang lain bagaimana. Kalau memang gak ada lagi yang lebih jitu strateginya, maka yang diambil. Nah, setelah dipikir-pikir kayaknya nggak ada nih yang lebih pas dengan kondisi kita saat ini, karena jumlah pasukan yang begitu besar selain pendapatnya Salman Al-Farisi. Diterima lah, diterima pendapatnya Salman. Yang mana strategi seperti ini lam takun ta'rifu hal Arab qabla dzalik. Orang Arab nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah kenal dengan strategi seperti ini, dan nggak ada yang pernah melaksanakan menggunakan strategi ini. Makanya harus dicoba. Maka setelah udah jadi itu, malam rapat, besok pagi langsung gerak. Nggak kita ini rapat dulu berapa hari, udah selesai ya sepakat, nggak tahu gerakinnya kapan. Nah, kalau nggak digebrak-gebrak lagi. Nah, Rasulullah enggak, malam rapat, besok langsung terjun. Dan beliau enggak cuma ngasih merintahin doang, nyuruh, enggak, ikut terjun, langsung ikut menggali. Wa asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidhi hadhihi al-khittah. Maka Rasulullah segera melaksanakan apa yang telah disepakati itu. Fawakkala ila kulli asyrati rijalin an yahfiru minal khandaq arba'ina dhira'an. Nah, Rasulullah ngitung nih jarak antara wilayah yang akan diberikan khandaq. Dan wilayah yang akan diberikan khandaq ini adalah sebelah utara kota Madinah. Jadi satu titik doang. Satu titik sebelah utara. Lalu sebelah timur, barat, sama selatan gimana? Nah, nggak bisa. Karena kemungkinan besar itu musuh itu akan datang dari sebelah utara. Sebelah timur, sebelah barat itu disebut dengan Hirah, Wabroh, dan Hirah, yang artinya itu bebatuan, tempat wilayah yang di situ ada bebatuan hitam. Jadi wilayah itu sebelah timur dan barat kota Madinah itu daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang isinya cuma batu-batu doang, dan susah, tidak akan sanggup orang lewat situ, apalagi buat perang, nggak akan mungkin. Jadi sebelah timur dan barat nggak akan mungkin dilewati oleh musuh, terlebih kalau perangnya siang hari, tahu panasnya luar biasa di Arab, daerahnya batu, gimana? Nggak bisa. Jadi wilayah sebelah timur dan barat tidak akan mungkin didatangi oleh musuh. Nah, wilayah selatan Madinah juga tidak akan didatangi oleh musuh. Kenapa? Karena itu perkebunan kurma dan wilayah penduduk, tempat tinggal penduduk padat. Jadi nggak mungkin pasukan berkuda itu masuk. Makanya yang kemungkinan besar musuh akan datang menyerang lewat jalur utara Madinah. Maka sebelah utara tuh digali paritnya. Kata Rasulullah, ditugaskan setiap 10 orang menggali parit seukuran arba'ina dhira, 40 dhira. 40 dhira itu kalau kita konversi ke meter sekitar 24 meter. Jadi sekitar 24 meter digali oleh 10 orang sahabat dengan luas kurang lebih 5 meter dengan kedalaman 3 meter. Berarti lebih dalam daripada kuburan ya. Kuburan itu 2,5 meter, ini 3 meter lebih, hampir 4 meter dalamnya, dan lebarnya 5 meter. Nah, kuburan juga paling semeter doang, nggak sampai semeter, lebih dalam. Makanya untuk jarak 24 meter dipegang oleh 10 orang. Jumlah orang yang ikut menggali itu ada sekitar 1000. Jadi totalnya itu kalau ditotal semua, kalau saya lihat dari kitab sirah yang lain, ada sekitar 5 km parit yang digali di sebelah utara Madinah, 5 km. Jadi panjang, besar, kira-kira berapa hari? Berapa lama? Nah, karena kan perjalanan orang Mekah ke Madinah itu kan
cukup lama jalan mereka, bukan naik kendaraan tapi jalan. Itu perlu berhari-hari, jarak sekitar 400 sampai 500 km dari Mekah ke Madinah, itu jauh. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para sahabat untuk menggali parit. Nah, kemudian waqamal muslimuna bijiddin wa nasyatin. Nah, prakteknya para sahabat itu ketika menggali itu luar biasa, semangat semua, Pak. Semangat meskipun gak ada hidangannya, meskipun gak ada konsumsinya. Ya. Kalau kerja bakti gak ada konsumsi, ya udah lemes aja Ramadannya. Gak ada air, gak ada makanan, gak ada cemilan, udah lemes. Kerja bakti, mau itu ngecor masjid atau apa, kalau gak ada konsumsinya, waduh, lemes. Tapi sahabat gali parit ini gak ada konsumsi, bahkan di antara mereka, kebanyakan mereka ada yang 3 hari gak makan. 3 hari gak makan. Rasulullah juga sampai beberapa hari gak makan dalam keadaan menggali parit ini. Tapi tetap semangat, bijiddin wa nasyat, semangat semuanya. Orang kalau memang tujuannya lillah itu emang udah gak mikir apa-apa lagi sih. Tenaga itu bukan menjadi inti kalau tujuannya lillah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussuhum wa yusahumuhum fi amalihim hadza. Melihat para sahabat semangat kayak gitu, terus dimotivasi lagi oleh Rasulullah, terus diberikan semangat lagi oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis katakan, beliau berdoa ketika melihat para sahabat lagi menggali parit, kemudian Rasulullah sambil memanggul-manggul tanah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil handaq wa hum yahfiruna wa nahnu nanqulut turab ala aqtab. Rasulullah melihat para sahabat ada yang gali, ada yang manggul tanah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang bahagia, tidak ada kehidupan yang indah kecuali kehidupan akhirat kelak. Meskipun lihat kondisi sahabatnya dalam keadaan kelaparan, kesusahan, gak apa-apa di dunia. Nanti kehidupan bahagia kita di akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Oleh karenanya ampunilah ya Allah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Karena begitu kuatnya mereka, begitu ikhlasnya mereka dalam bekerja pada saat itu. Kemudian fa'idal muhajirin wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Dan ketika mereka gali khandaq itu, musim itu lagi musim dingin. Lagi musim dingin, bukan musim hujan tapi musim dingin. Yang pernah ke Arab itu tahu sendirilah musim dingin di Arab itu bagaimana rasanya. Kita ini musim tropis ya. Kalau siang lagi panas, malam dingin. Yang dingin kita ini nggak ada apa-apanya dingin di daerah Arab. Di daerah Arab itu kan dinginnya dingin kering. Ya kita siang panas, dinginnya itu agak beda pas malam kering ya. Di Arab itu lebih parah lagi. Kalau dingin itu sampai kaki kita pecah-pecah, berdarah, bibir berdarah, kulit itu pada pecah. Saking dinginnya. Dan kalau udah dingin itu kayaknya nggak ada obatnya. Kalau musim panas, obatnya itu kita bisa pakai AC. Pakai AC. Tapi kalau musim dingin nggak ada obatnya. Kita pakai selimut setebal apapun itu, kayaknya nggak kena. Nggak ngaruh. Pakai selimut tebal di dalam kamar, pakai selimut tebal nggak ngaruh. Tetap dinginnya itu sampai ke tulang. Nah itu kita di dalam kamar. Nah apalagi mereka yang di luar sedang gali tanah. Bayangin gimana tuh dingin. Dan yang luar biasanya lagi, mereka dalam keadaan lapar. Orang kan kalau lagi musim dingin itu kan hawanya pengen makan terus. Ya. Hawanya pengen padang terus, lapar terus kita kalau lagi hujan. Ini lagi kerja, kondisi dingin, enggak ada makanan, dan kondisinya mereka dalam keadaan lelah sampai beberapa hari enggak makan. Akhirnya mereka untuk memotivasi mereka sambil membuat syair, sambil nyanyi lah, sambil membuat syair.
untuk menghilangkan kelelahan, keletihan mereka sambil mengeluarkan syair, sambil menjawab syair. Mereka mengatakan, Allahumma innal aisyal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajir. Kemudian orang-orang yang lain pada sautin lagi, sahabat yang lain nyautin lagi, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang telah berjanji setia kepada Nabi Muhammad 'alal jihad, untuk senantiasa berjihad, ma baqina abadan, selama kami masih hidup. Selama kami masih hidup, kami berjanji setia oleh Rasulullah untuk berjuang, berjihad, untuk menegakkan agama Islam. Nah, kemudian ketika para sahabat lagi kerja bakti, gali manggul, itu aja ya, ngangkutin tanah. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah ngadu, ya Rasulullah, al-ju', ya Rasulullah, kami sangat lapar ya Rasulullah. Aduh, nih salah seorang sahabat, Abu Talha dengan beberapa orang sahabat, ya Allah ya Rasulullah, kami sangat lapar ya Rasulullah. Sampai diangkat tuh Pak, diangkat. Farafa'na an butunina an hajarin. Dia setiap orang diangkat bajunya, kasih tahu kalau di perutnya itu ada satu batu yang buat diganjel. Ya, ada ganjelan batu. Kalau kita lapar kan nih, makan cemilan buat ganjel perut ya. Kalau dia ganjel batu itu dibuat ganjelan supaya nahan lapar, supaya ketekan perutnya. Nah, Rasulullah ketika melihat para sahabat yang datang semuanya perutnya diganjel dengan satu batu, Rasulullah kasih tahu di perutnya. Ternyata dalam perut Rasulullah SAW, farafa Rasulullah SAW an hajaroi. Ternyata di perut Rasulullah malah ada 2 batu. Ganjelannya lebih banyak, menunjukkan rasa lapar Rasulullah ini lebih parah ketimbang para sahabat. Dan tentunya Rasulullah lebih lama enggak makannya ketimbang para sahabat. Nah, kita itu banyak makan, alhamdulillah. Kalau lagi banyak makanan jangan buang-buang tuh MBG itu. MBG kita banyak banget buang setiap hari, triliunan kalau dihitung-hitung se-Indonesia secara nasional. Ya, orang dulu berhari-hari nggak makan, 3 hari. Ya, kalau kita makan sehari 3 kali. Kalau sahabat dulu 3 hari, Rasulullah nggak makan. Nah, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tentunya kan harus ada hiburan. Ya, lapar, capek, harus ada hiburan. Maka Rasulullah mendendangkan sebuah syair yang dibuat oleh sahabat. Jadi karena Rasulullah kan nggak dilarang oleh Allah untuk membuat syair. Rasulullah itu ya Al-Quran, tapi untuk membacakan syair ya boleh, bukan Rasulullah yang membuat. Maka Rasulullah menyanyikan sebuah syair, melantunkan sebuah syair yang dibuat oleh sahabat Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, untuk menghibur para sahabat supaya yang lagi kelaparan, kecapean, nggak pada sedih, nggak pada lemes. Apa kata Rasulullah dalam syair tersebut? Allahumma laula anta ma hadaitana. Ya Allah, seandainya Engkau tidak memberikan kami hidayah, wala tasaddaqna wala salaina, tentunya kami tidak akan bersedekah dan tentunya kami tidak akan menunaikan salat. Fa'anzil sakinatan alaina, oleh karenanya turunkanlah ketenangan dalam hidup kami, dalam hati kami. Wasabbitil aqdami illa qaina, maka dan tetapkanlah, kuatkanlah kaki-kaki kami untuk menghadapi musuh. Innal ala ragibu alaina, sesungguhnya orang-orang kafir, musuh-musuh kami sangat jahat terhadap kami. Wa in aradu fitnatan abaina, maka jikalau mereka datang ingin membuat kerusuhan, ingin menghancurkan kami, maka kami akan melawan. Itu syair-syair mereka.
Kana al-muslimuna ya'maluna bi hadzal nasyat wa hum yuqasuna min syiddatil ju' ma yufattatul aqbal. Jadi para sahabat itu tadi kerjanya itu luar biasa dalam keadaan lapar yang luar biasa. Sayyidina Anas pernah mengatakan suatu ketika para sahabat itu yang sedang lapar tuh dibawain satu genggam gandum. Satu genggam gandum orangnya ada 1000. Gimana? Kemudian satu genggam gandum ini dimasak dengan sini sih kalimatnya, dimasak dengan minyak yang sudah kadaluarsa. Kalau bahasa kita minyak apa yang udah bekas itu? Minyak jelantah. Minyak jelantah yang udah hitam, nggak ada kuning-kuningnya lagi. Tepungnya itu dimasak dengan minyak tersebut, kemudian dibagi-bagi kepada sahabat. Dia dimakan sama sahabat saking laparnya itu. Lagi dalam keadaan lapar aja itu nggak enak dimakannya. Kayak udah makanan basi, kita dikasih makanan basi saking lagi lapar juga tetap aja gak enak ya makanan basi. Itu sahabat gitu, saking gak enaknya itu makanan, lagi lapar aja terasa gak enak. Saking gak ada, saking gak ada. Nah hingga akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah dalam keadaan lapar yang luar biasa. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan lapar luar biasa, ini beda, ini kondisi Rasulullah nggak seperti biasanya, karena udah sangat lama nggak makan. Akhirnya belum pamit izin, ya Rasulullah saya izin pulang sebentar, mau ada perlu. Oh iya silakan diizinin. Ketika sampai rumah nanya ke istrinya, wahai istriku, saya melihat Rasulullah yang tidak seperti biasanya. Kondisi laparnya ini sudah di luar biasa. Adakah sesuatu yang bisa kita masak untuk beliau? Nah, nanya sama istrinya, ada. Kita punya 1 anak kambing dan sedikit gandum, ada sekitar 1 sok, 2,5 kilo lah, hampir 3 liter. Maka sahabat Jabir bin Abdullah ini segera menyembelih kambing itu. Disembelih kambingnya, rotinya istrinya membuat roti. Nah setelah jadi itu makanan, Jabir bin Abdullah ini segera datang kepada Rasulullah bisikin, ya Rasulullah, datanglah ke rumah kami sebentar, ada hidangan. Ajaklah beberapa orang sahabatmu, beberapa orang doang maksudnya. Ajaklah beberapa orang sahabatmu untuk mencicipi hidangan, karena dia tahu hidangannya cuma sedikit. Ajaklah sahabat-sahabat yang senior, kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang senior-senior, yang tua-tua aja. Nah ketika Jabir mau balik badan tuh ke rumah, Rasulullah nyeruk semua sahabatnya, wahai sahabatku semuanya, ayo kita ada undangan makan ke rumah Jabir. 1.000 orang makan 1 ekor anak kambing sama 2,5 kilo gandum. Wah Jabir itu panik luar biasa. Panik, makanannya cuma berapa nampan doang, yang datang 1.000 orang. Kita maulid bikin nampan cuma 30 nampan, yang datang 1.000. Wah panik panitia, harus stres bisa-bisa. Akhirnya Rasulullah berbisik kepada Jabir, tolong makanan yang sudah sediakan tutupin semuanya. Tutupin. Jangan dibagi dulu, nanti saya yang akan bagi-bagikan. Nah disinilah nanti akan tampak mukjizat Rasulullah. Akhirnya Jabir bilang kepada istrinya, udah tinggalin makanan, tutupin, nanti Rasulullah sendiri yang akan membagikan makanan ini kepada para sahabat. Akhirnya Rasulullah sampai, tiba sahabat suruh baring, dan Rasulullah yang mengatur makanan itu semuanya dalam keadaan tertutup makanannya. Rasulullah tinggal sendok dagingnya, potong rotinya dari tempat yang tertutup semua. Dan Masya Allah ketika sahabat semua antri, 1, 10, 100 sampai semuanya udah pada antri, dan sahabat sampai kenyang semuanya, itu makanan yang dibuat oleh Jabir dan istrinya itu enggak berubah sedikit pun.
Jadi dagingnya masih utuh, rotinya juga masih utuh. Loh, kenapa Rasulullah nggak tampakin langsung ketika sahabat pada kelaparan? Ya, mukjizat itu nggak seperti mukjizat itu datangnya ketika dalam keadaan terdesak. Yang nggak seenaknya ngeluarin mukjizat. Oh, lapar sedikit langsung enggak. Ketika memang Allah sudah ngasih tahu ini udah terdesak dan para sahabat harus makan, itu ditampakkanlah mukjizat Rasulullah. Dan juga ada seorang sahabat perempuan, sahabatnya Nu'man bin Bashir. Setelah beberapa hari, itu kan lama kerja tuh ya. Setelah beberapa hari kerja, ya otomatis kan lapar lagi. Gak mungkin sekali makan itu sampai selesai, beberapa hari gak makan, ya lapar lagi. Ada seorang sahabat perempuan yang lewat bawa kurma sedikit doang, untuk kurma. Dia niatnya buat saudara, buat paman sama bapaknya. Lihat bapaknya udah capek tua, dibawain kurma. Lewat depan Rasulullah, kata Rasulullah, wahai perempuan, apa yang kau bawa? Saya bawa sedikit kurma ya Rasulullah untuk ayah dan pamanku. Rasulullah, kasih saya sedikit. Rasulullah minta sedikit, dikasih. Ketika dikasih, beliau panggil semua sahabatnya untuk makan kurma. Kemudian kurmanya ditutupin oleh baju pakaian. Setiap sahabat suruh rogoh ambil. Setiap sahabat suruh ambil, terserah berapa dari kurma yang tadi diberikan. Dan kurmanya tertutup pakaian, ditutup oleh Rasulullah. Dan semua sahabat udah ngambil kenyang, kurma itu masih utuh. Itu dua mukjizat Rasulullah yang ditampakkan Allah dalam proses penggalian parit. Wa qala al-Barra lamma kana yaumul khandaq aradat lana fi ba'dil khandaq sakhratun. Nah, kemudian ketika sahabat sedang menggali, tiba-tiba salah seorang sahabat itu ketemu batu yang gede. Batu gede digali nggak bisa, saking gedenya. Dihancurin juga nggak bisa. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya lagi gali sebelah sini, ada batu yang nggak bisa diangkat, dipecahin juga nggak bisa. Maka Rasulullah SAW langsung turun tangan, biar saya yang turun. Nah, ketika Rasulullah SAW turun, dikasih bodem, martil, atau dalam riwayat itu mikwal, cangkul. Diberikan cangkul kepada Rasulullah, kemudian dihantam sekali aja itu langsung hancur. Sekali hantam batu langsung hancur berkeping-keping. Ini pun mukjizat. Karena seorang nabi itu kekuatannya itu setara dengan 40 orang laki-laki yang hebat. Satu nabi itu kekuatannya setara dengan 40 orang laki-laki yang hebat. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah memukul sekali pukulan, beliau bertakbir, Allah bismillahirrahmanirrahim, tsumma daraba darbatan, dipukul sekali, takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir, beliau diperlihatkan oleh Allah, utitu mafatihasy Syam. Kelak saya akan diberikan kunci daripada negeri Syam. Artinya kelak umat Islam akan diberikan kemenangan untuk menguasai negeri Syam. Wallahi inilah andura qusuraha al-hamra as-sa'ah. Demi Allah, kata Rasulullah, saya telah diperlihatkan kerajaan yang indah di negeri tersebut. Tsumma daraba tsaniyah, kemudian dipukul lagi itu batu yang kedua. Faqata'a ahar, terbelah dua itu batu. Tsumma takbir. Tsumma kabara, kemudian Rasulullah takbir dan beliau mengatakan utitu Faris. Aku melihat kelak aku akan diberikan kerajaan Persia. Artinya kelak umat Islam akan menguasai negeri Persia. Wallahi inilah absara qasaral madain al-abyad al-an. Demi Allah, saya pada saat ini telah ditampakkan kerajaan-kerajaan kekaisaran yang ada di Persia yang begitu indah. Kemudian tsumma daraba tsalitsah, kemudian beliau pukul yang ketiga kali, bismillahirrahmanirrahim, faqata baqiyatal hajar, kemudian batunya hancur semuanya. Faqala Allahu Akbar, beliau melafazkan takbir, utitu mafatihal Yaman.
aku kelak akan diberikan kunci-kunci dari kerajaan-kerajaan Yaman. Wallahi innila absara abwaba San'a min makani. Demi Allah pada saat ini aku bisa melihat kota San'a. San'a itu ibu kota Yaman sekarang. Jadi dulu itu udah disebut-sebut negeri Yaman oleh Rasulullah. Maka sampai hari ini tuh Yaman termasuk daerah yang istimewa. Dan San'a juga telah disebutkan. Nah itu mungkin bahasan kita pada hari ini tentang persiapan umat Islam untuk menyambut kedatangan musuh. Lalu bagaimana proses selanjutnya nanti? Apa yang akan dilakukan oleh para sahabat dalam menunggu musuh? Tentunya musuh itu nggak akan bisa nyebrang, nggak akan mudah. Yang di depannya nanti bakal ada umat Islam yang menghalau. Warwa Ibnu Ishaq mislu dzalik an Salman Al-Farisi wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita berkenaan dengan perang Khandaq, semoga dapat dipahami. Ya Pak. Itu dalam perang itu, Ya, ngomong. pamannya Nabi Sayyidina Hamzah itu kan meninggal. Iya betul. Ditembak dari jauh oleh Yahudi, kalau misalnya ya bukan Yahudi apa? Wahsy, beliau itu budak hitam. Iya. Terus mereka kan akhirnya menyesal menghadap Nabi, kan akhirnya masuk Islam. Nah, begitu masuk Islam, Nabi kan bukan memang muslim, kamu jangan balik-balik lagi kemari. Nah, maknanya itu apa? Kok Nabi begitu udah masuk Islam bukannya Dirangkul ya. dirangkul kembali di ya apa ya, kayak kalau barangku tenang gitu ya. Iya. Jadi muslim tidak boleh kembali lagi, saya tidak mau lihat lagi wajah kamu. Nah, ini maknanya apa nih Ustaz? Sampai Nabi kok dalam satu ayat Yang mengatakan seperti itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di pertemuan dulu itu pernah kita baca sedikit. Jadi kenapa Rasulullah pada saat itu bahkan ketika Wahsy itu menyatakan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah itu tidak mampu menatap wajahnya, tidak mampu. Bukan gak mau karena apa ya? Karena setiap beliau melihat wajah Wahsy itu, beliau terbayang dengan kondisi pamannya. Nah, setiap melihat wajahnya Wahsy, beliau langsung ingat tuh kondisi pamannya yang dibunuh. Dan gak cuma dibunuh, seandainya pamannya hanya dibunuh seperti itu aja mungkin ya Rasulullah tidak akan tersakiti. Tapi setelah dibunuh itu kan dimutilasi habis-habisan, jantungnya dikeluarin, hatinya dikeluarin, kemudian dipotong-potong telinganya, hidungnya dipotong juga, semuanya habis. Makanya ketika melihat Wahsy itu selalu terbayang paman tercintanya itu, nggak kuat. Makanya Rasulullah menganjurkan lebih baik keluar dari sini agar Rasulullah tidak terus-terusan teringat pamannya gitu. Jadi alasannya seperti itu. Dia setiap melihat wajah Wahsy, beliau teringat pamannya yang dalam kondisi yang sangat menyakitkan itu. Sehingga akhirnya Wahsy mengatakan, dulu ketika masih dalam keadaan kafir, saya membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang terbaik di Islam. Maka pada saat ini dia berjanji akan menjadi orang yang akan menegakkan Islam, dan nantinya dia akan membunuh orang yang sangat dibenci oleh Islam, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Itu nantinya di tangan Wahsy. Karena itu udah menjadi tuannya dia. Jadi prinsipnya ketika masih kafir membunuh orang terbaik Islam. Maka ketika jadi muslim harus membunuh orang yang sangat dibenci Islam. Itu orang yang aku jadi nabi itu, Musailamah al-Kadzdzab. Jadi gitu Pak alasannya. Karena Nabi nggak kuat. Setiap ingat mukanya Wahsy, ingat pamannya dalam kondisi yang mengenaskan. Itu mungkin kurang lebih jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilaki 'ala ma nahda bil khairi wa nufa kulla syarr
ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.